orang awam panik dulu. Iya, betul. Ini gitu. Saya bagaimana ini? Iya, Apa yang harus saya lakukan? Itu pasti. Mau kemana? Iya, saya mau kemana? Ini mau dibawa kemana ini? Karena tidak semua pendamping juga berani mau menerima. Iya. Betul. Karena apa? Kalau sudah berhadapan kasus kekerasan seksual, berarti pasti berhadapan dengan hukum. Dan tidak semua pendamping mau berhadapan dengan itu. Apalagi mau jadi saksi. Apalagi di kota saja sering kita dapat, apalagi di desa misalnya soal relasi kuasa misalnya, Ya. ada Banyak. ancaman-ancaman. Pasti. Banyak. Ya. Justru kekerasan seksual itu karena ada relasi kuasa itu. Ya, betul. Itu yang paling berpengaruh dalam kekerasan seksual. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sahabat Cuma Podcast. Ini pertemuan kita yang keberapa ya? Banyak lah, cuman kemarin kita rada apa ya? Rada slow karena ada teman-teman juga sibuk mengumpulkan materi podcast dan sibuk mengatur equipment dan lain-lain. Tapi kita senang malam ini kita akhirnya ketemu lagi, dan seperti biasa kalau ketemu di Cuma Podcast kita pasti akan ya kalau di Cuma Podcast kita bukan diskusi sebenarnya, tapi lebih ke berbagi perspektif. Dan malam ini kita akan berbagi perspektif tentang kekerasan seksual dan penanganannya di Sulawesi Tengah. Tapi kita mau coba lihat dalam perspektif desa mungkin. Kenapa desa? Ya mungkin secara umum desa berbeda dengan situasi di kota. Kota yang dari segi kesadaran masyarakat dan kebijakan-kebijakan pendukungnya mungkin lebih mapan ketimbang desa. Sementara di desa kita masih butuh untuk penyadaran yang lebih kuat dan peningkatan kapasitas mulai dari SDM-nya. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan 2 tamu luar biasa. Ada saya harus baca karena namanya agak sulit saya eja. Mas Rawansyah. Iya. Sorry nih, Mas. Malam. Mas Rawansyah ini manajer program di KPKP ST. Iya, benar. Terima kasih Mas kedatangannya. Yang kedua ada Ibu Patricia Yabi. Ibu Patricia ini Kepala UPTD PPA Sulawesi Tengah. Iya. Halo Ibu. Halo. Nah, tadi kita sebelum mulai sempat ngobrol sedikit, ternyata memang bicara soal kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual terutama, itu pasti akan luas. Kita nanti akan diperhadapkan dengan misalnya apakah daerah sudah siap dengan kebijakannya. Terus kemudian kalau kita tarik ke desa misalnya, sebenarnya kita punya tantangan apa gitu ya, karena diskusi soal kekerasan terhadap perempuan sebenarnya sudah banyak sekali dilakukan berbagai pihak gitu. Tapi kan lagi-lagi kita pasti akan bicara soal ada budaya di sana, ada soal yaitu dia. Apalagi kalau bicara soal desa, kita tentu tidak bisa mengatakan lebih siap dari kota, gitu ya. Saya kayak. Baik, saya mau langsung ke Ibu Patricia gitu Bu. Kayaknya menarik Bu kalau berbagi pengalaman selama ini. Sebenarnya Sulawesi Tengah itu mungkin tingkat kekerasan terhadap perempuan dibanding daerah lain, atau karakteristik kekerasan yang terjadi di perempuan itu sejauh ini seperti apa Bu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jika kita berbicara tentang kekerasan, memang sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak juga sebenarnya ada terbagi 5 ya, yang perlu kita ketahui. Ada kekerasan fisik, psikis, seksual, kekerasan karena pelantaran, dan eksploitasi. Namun jika kita mengerucutkan ke kekerasan seksual, di UPTD PPA sendiri yang menangani tentang pelayanan teknis penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di tahun 2021 kemarin kita menangani kasus sebanyak 1 tahun punya 59 kasus dalam setahun. 2021. Di tahun 2022 ini per November
kita sudah menangani kasus sebanyak 84 kasus. Berarti ada dua yang bisa kita sampaikan, bahwa apakah kekerasan itu memang semakin tinggi atau ada kesadaran dari masyarakat untuk melapor. Oh iya, betul. Bisa jadi ada dua hal itu. Masyarakat sudah sadar mau melapor kemana, mereka sudah mau speak up, mereka mau bicara, saya mau melapor tentang kejadian yang saya alami. Dan juga atau enggak, yang keduanya karena memang meningkat kekerasan itu. Tapi dalam beberapa hal kita yang menangani kasus tersebut memang menjadi pekerjaan bahwa ketika perempuan maupun anak mengalami kekerasan, berarti ada kejadian tersebut menjadi miris ternyata, bahwa kekerasan ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Betul. Dan yang paling miris lagi, yang menyebabkan atau pelakunya adalah orang terdekat. Ketika kekerasan seksual itu terjadi, paling banyak adalah pelakunya atau terlapornya adalah orang terdekat. Dan itu banyak laporan tersebut banyak masuk di kami. Contoh kasus banyak ya, ini mungkin teman-teman kita di NGO, di KPKPST, kita sering sharing kasus. Jadi salah satu contohnya ada sekarang yang kami tangani, seorang perempuan disabilitas usianya sekarang pada saat ini sudah 20 tahun. Namun kejadian itu terjadi di umur dia masih usia anak, 17 tahun. Pada saat terjadi kejadian tersebut, sekarang memang sedang dalam proses. Memang ada dugaan bahwa yang pelakunya adalah orang terdekat. Dalam hal ini adalah ayah kandungnya. Itu kalaupun kami selaku pendamping dan teman-teman memang sudah berpengalaman untuk menangani hal tersebut. Cuman bagaimana teman-teman kita yang di desa atau di kecamatan, di kabupaten, memang ada alur penanganan yang sesuai dengan prosedur SOP yang kita lakukan di provinsi, dalam hal ini di PT-PPA. Di kabupaten pun sama. PT-PPA ini kan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Memang sekarang di kabupaten kota memang sedang kami galakan untuk membentukkan UPTD-PPA. Di Sulawesi Tengah baru terbentuk 2 UPTD-PPA, di provinsi sendiri dan di kabupaten 7 Unau. Bagaimana dengan kabupaten lain? Itu menjadi pertanyaan. Seharusnya kita pun harus sadar bahwa itu negara bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut, sehingga pemerintah daerah harus tahu bentuk, maksudnya dalam hal ini OPD atau enggak, bentuk seperti apa yang memang bisa langsung ke masyarakat. Dalam hal ini kasus kekerasan seperti ini, kapan saya dalam laporan dari saya baca kemarin pertemuan di kementerian, per 2 jam dalam 1 hari, per 2 jam itu terjadi kekerasan seksual. Jadi hal tersebut terjadi sehari-hari. Bukan maksudnya jadi makanan sehari-hari, tapi memang kita selaku pendamping sampai ke desa-desa ini harus sadar bahwa ada proses yang harus kita lalui. Tapi yang perlu diingat, dalam rangka pendampingan itu ada etika selaku pendamping dalam rangka penanganan kasus tersebut. Jadi tidak serta-merta kami selaku pendamping langsung bisa menjadi pendamping, maksudnya dasar-dasar kita selaku pendamping itu harus ada. Jadi berangkat dari kasus tadi yang saya sampaikan, kesadaran sekarang dengan adanya Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 yang telah diundangkan kemarin di bulan Mei ya, bahwa di undang tersebut diwajibkan untuk seluruh kabupaten kota untuk membentuk UPTD-PPA. Maksudnya ini adalah agar alur kita dari kecamatan, desa, kabupaten hingga provinsi dan pusat jelas penanganannya. Jelas kami mengatur bagaimana kewenangan dari kecamatan, desa, kabupaten, hingga provinsi hingga pusat. Jadi kita tidak hanya asal bahwa ini bebannya loh, kalau selama ini kan teman-teman di NGO atau di LSM
mereka memang paling banyak berperan di dalamnya. Itu tidak dipungkiri. Kami pun sangat terbantu di provinsi. Rujukan-rujukan dari mereka itu kami tangani. Namun bahwa kita harus tahu teman-teman mereka yang kerja ini, case worker dalam hal ini pendamping, mereka tahu bagaimana alurnya. Jadi ketika mereka mendapati kasus, saya harus mendampingi kasus ini. Namun harus diketahui bahwa pendamping tersebut tidak akan serta-merta terus dia dampingi itu. Manusia loh ini, punya keterbatasan, sehingga harus mereka tahu bagaimana sampai di mana kewenangannya, apa yang harus mereka lakukan. Jadi memang tujuannya kita kemarin ada melakukan pendampingan, penguatan bagi pendamping. Demikian, pendamping harus banyak membaca, harus banyak memperbaharui, harus lebih peka sebenarnya. Iya, betul. Karena kan ya bukan sekadar mendampingi sebenarnya, tapi kan ada pendamping juga harus paling tidak tahu ada trauma di sana gitu ya, yang harus tidak sembarang untuk dibuka gitu, paling tidak interaksi dengan korban gitu ya. Iya, memang sih kalau di struktur UPTD PPA itu kami memiliki SDM dalam hal ini psikolog klinis. Memang dalam alur penanganannya kita berhadapan dengan klien atau korban yang pada saat mereka mendapati masalah, otomatis mental mereka pasti bermasalah. Itu pasti. Bagaimana kami selaku pendamping menghadapi hal tersebut? Jadi ketika mereka datang, ini UPTD satu-satunya yang menerima tangisan ini di UPD. Jadi mereka datang membawa keluhan, menyampaikan masalah, ya berarti kami harus siap. Nah, bagaimana juga dengan pendamping di desa yang datang membawa klien tersebut? Ini harus alurnya jelas. Jadi selama ini yang sedang kita dalam hal ini manajemen penanganan kasus dari mana desa, kecamatan, desa, kabupaten hingga provinsi maupun di kementerian. Jadi artinya memang selama ini sebenarnya ada alur yang putus sebenarnya, karena tadi pertama soal UPTD PPA yang baru ada di Tojo Undang-Undang kalau tidak salah tadi, dan saya belum mengatakan putus, namun kita sedang membangun itu karena UPTD PPA sendiri pun baru terbentuk di tahun 2019. Memang karena kita kembali ke daerah, maksud dalam ini ke kabupaten kota, ada kewenangan tersendiri, otonomi daerah. Nah, namun kan di dalam undang-undang sekarang undang TPKS itu mewajibkan. Jadi sebenarnya sudah perintah wajib, tolong dibentuk. Karena memang pemerintah wajib bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Jadi siapa lagi yang akan membantu perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, eksploitasi? Siapa lagi yang akan membantu mereka kalau bukan kita, kalau bukan pemerintah? Termasuk tadi ada kebutuhan psikolog, mungkin karena di titik tertentu pendamping mungkin tidak bisa atau tidak menguasai itu, maka kita butuh misalnya kemampuan khusus misalnya. Iya. Jika berbicara tentang hal tersebut, memang kita harus berpikir pendamping di desa memang punya batas kewenangannya. Itu yang perlu kita. Intinya mereka harus tahu etikanya, prinsip penanganan, nilai-nilainya seperti apa. Setelah mereka mengetahui ini, mereka tahu alur penanganannya sampai di mana. Nah, di dalam struktur UPTD memang ada psikolog klinis. Dalam hal ini karena memang penanganan kasus tersebut memang harus diserahkan kepada ahlinya. Nah, jadi dalam hal ahlinya ini yang saya sebutkan tadi adalah psikolog klinis. Kita punya SDM yang cukup kan, Bu? Alhamdulillah UPTD sudah punya. Berapa? Tapi memang terbatas. Tapi kita mengupayakan untuk memaksimalkan itu. Memang sekarang UPTD punya dua psikolog klinis. Dua psikolog klinis, satu advokat, dua analis hukum. Dua dengan 80 kasus tadi? Iya. Membayangkannya bagaimana itu? Tentu saja. Itu dia, ini juga bukan hanya sebenarnya dengan adanya mereka sekarang saja, kita syukuri sebenarnya. Ini kami sudah bisa jalan, tapi dengan penjadwalan. Memang
tidak bisa juga kami sampaikan kepada klien bahwa nggak bisa Bu, kita menolak, itu nggak mungkin, itu tidak, etikanya tidak demikian. Semua diterima, tapi memang butuh waktu proses. Tapi apa namanya ya, kalau dengan SDM yang minim seperti itu, terutama psikolog klinis tadi, tapi apakah misalnya ada juga peluang untuk kolaborasi misalnya dengan NGO atau tenaga profesional? Bisa, Iya. tentu saja bisa. Hal ini yang sedang kita lakukan sekarang ini, jadi tidak menutup kemungkinan kita selalu ada berkolaborasi dengan tenaga ahli lain, NGO, LSM, tapi dalam hal penanganan ini, siapa yang kita butuhkan? Contoh saja kemarin kasus yang sekarang kita tangani, setelah didampingi oleh psikolog klinis, ternyata perempuan disabilitas tersebut membutuhkan penanganan ke ahli jiwa. Nah, di ahli jiwa ini yang jelas tidak ada di UPTD PPA, yang adanya di rumah sakit jiwa. Nah, kami merujuk ke sana, dirujuk sesuai SOP. Nah, karena memang ada kenapa membutuhkan ahli jiwa. Kasus ini memang sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Ikatan disabilitas, kemudian memang agak mandek sebenarnya, karena di mitra kami usianya dewasa, namun mereka masih mempertimbangkan keadaannya yang disabilitas itu. Jadi bagaimana kami berupaya untuk membuktikan bahwa perempuan ini memang betul rentan disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tersebut. Jadi dengan dinyatakan oleh tenaga ahli dan ahli psikiater ya. Jadi tapi upaya itu kami lakukan sesuai prosedur memang. Memang ada hal-hal tersebut sesuai memang ininya. Nah, itu satu problem tadi sempat disebut soal misalnya ketika dia sudah masuk di proses hukum misalnya. Maka nanti yang kerja advokat. Gitu. Kita belum bicara masalah apakah ada advokat khusus misalnya yang khusus spesifik soal kasus-kasus pelecehan itu. Yang menarik tadi soal kasus itu, saya mau langsung ke Mas Rawansa. Ada problem soal SDM yang ya kita harus jujur tidak sebanding gitu ya, temuan kasus dengan kalau kita bicara psikolog klinis tadi Bu ya. Maka di titik itu harus ada peran pihak lain, misalnya NGO atau yayasan dan lain sebagainya. Nah, KPKPST kan saya tahu salah satu yang, karena saya jurnalis, karena saya banyak berinteraksi sebenarnya dengan KPKPST soal data dan soal temuan kasus yang terakhir di SIGI itu. Tapi Mas Rawansa sejauh ini apakah misalnya kekurangan SDM itu dampaknya signifikan dengan misalnya temuan kasus dan membentuk kesadaran masyarakat, terutama kalau kita lebih spesifik bicara desa misalnya, karena KPKPST setahu saya banyak temuan-temuan kasus di desa-desa itu. Ya, kalau KPKPST, terima kasih Mas. Kalau KPKPST memang saat ini lagi fokusnya ke 2 kabupaten. Yang pertama di Kabupaten Sigi dan di Kabupaten Donggala. Nah, untuk terkait tadi yang disampaikan oleh Ibu KPT, memang tidak sebanding sih ya, karena kalau tahun ini agak mendingan Bu KPT ya, karena mereka sudah punya 2 klinis. Kemarin masih 1 ya Bu ya? Masih 1. Dan bayangkan Mas, 1 psikolog klinis dipakai 1 provinsi Sulawesi Tengah. Psikolognya yang stres itu Pak? Iya. Psikolognya yang butuh psikolog nanti itu. Makanya pas dengar dari UPTD sekarang udah punya 2 psikolog klinis, berarti agak terbantu dong. Yang kemarin cuma 1, akhirnya hampir semua dinas pemberdayaan yang ada di Sulawesi Tengah itu memakai psikolog klinis dari UPTD provinsi. Memang sih Sulawesi Tengah itu sangat kita kekurangan SDM. Itu sudah sering berkali-kali kami sampaikan, bukan cuma di level provinsi, tapi sampai di level nasional. Pada saat kami melakukan mungkin pertemuan dengan kementerian, itu sering kami sampaikan bahwa memang Sulawesi Tengah lagi butuh sumber daya manusia khususnya seperti psikolog. Karena kalau bilang bicara psikolog sih di Sulawesi Tengah itu banyak.
Di Palu banyak, cuma yang klinis itu yang susah. Karena yang dipakai untuk pembuktian ataupun apa, itu yang perlu itu adalah klinisnya. Kalau cuma sekedar psikolog, lulusan di Kota Palu sih banyak. Nah itu menjadi kendala kita kemarin. Dan yang sudah disampaikan dari Ibu KPT memang benar, kami sering kolaborasi dengan UPTD. Akhirnya kebetulan salah satu tenaga ahli di UPTD, hukum ya, Bu KPT ya, Ibu Salma Masri itu adalah orang kami dari juga KPKPST. Jadi terkadang kami kalau ada kasus laporan, kami pasti sharing dulu sama ahli hukumnya, staf khusus hukum gitu. Terkadang mereka arahkan nih sesuai SOP yang ada di UPTD. Jadi terkadang kami mengarahkan korban yang didampingi langsung oleh teman-teman KPKPST. Dan mungkin juga gini loh Mas, KPKPST di tahun 2020 itu sudah membentuk namanya itu Satgas PPA Desa. Kita ada levelnya di kabupaten sama di desa. Di Sigi kita sudah membentuk ada 25 Satgas PPA Desa yang tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Sigi. Itu juga atas perintah Bupati waktu itu kita membentuk. Karena tentunya kemarin kan sudah di Dinas Pemberdayaan, kemarin itu ada namanya P2TP2A. Nah itu akhirnya dibekukan karena memang kabupaten itu belum ada anggaran khusus untuk membentuk UPTD seperti yang dijelaskan tadi Ibu KPT. Akhirnya kami KPKPST inisiatif mendorong bersama dinas untuk membentuk namanya Satgas PPA Kabupaten. Nah kerjanya seperti apa? Yaitu dia penjangkauan kasus. Kita libatkan hampir semua NGO yang ada di Kota Palu, di Sulawesi Tengah, untuk satu dalam Satgas Kabupaten ini. Salah satunya tadi mungkin psikolog klinis ini. Nah, jadi setelah itu turunannya kami sampai ke level desa, itu juga kita kekuatan hukum juga ada, karena dari peraturan menteri turun ke peraturan bupati yang kita turunkan semuanya, ada Perda ada, kita bentuklah Satgas PPA Desa. Nah, kenapa ada Satgas PPA Desa ini menjadi perpanjang tangan di desa untuk melakukan penjangkauan ketika ada kasus. Kan kalau dari kabupaten, jangankan provinsi, kabupaten saja susah untuk sampai di desa ketika ada laporan. Apalagi laporannya masuk biasanya itu jam 12 malam, jam 1 malam. Nah, itu yang menjadi saat ini kami lakukan adalah melakukan penguatan khusus pendamping atau kader yang ada di desa. Seperti Ibu KPT jelaskan tadi, kita harus latih. Karena dalam pendampingan ini punya etika. Betul. Bagaimana melakukan pendampingan. Ya. Dan kita sebagai pendamping tentunya cuma bisa melakukan penjangkauan, mendengarkan cerita tanpa menjudge atau menghakimi korban. Seperti itu. Kalau kasus-kasus selama ini yang ditemukan sama seperti Ibu Patricia bilang karakteristik. Misalnya kebanyakan orang-orang dekat. Ya. Dan terakhir kami menangani kasus incest yang di Kabupaten Sigi, di mana pelakunya seperti kita jelaskan tadi, bahwa pelaku incest adalah atau kekerasan seksual kebanyakan pelakunya adalah orang terdekat. Kenapa orang terdekat? Tentunya dia tahu jam-jam yang mungkin bisa dia pantau. Oh, jam segini dia sendiri, atau jam segini dia lewat jalan sini. Pasti orang terdekat. Dan ternyata memang incest itu adalah pelakunya adalah ayah tiri. Dan selama tahun 2021 dari pasca bencana 2018 sampai saat ini kami sudah kurang lebih mungkin hampir 20-an kasus incest yang kami tangani. Sigi dan Donggala. Khusus Sigi. Wow. Itu pasca bencana. Dan semua kami sempat tuangkan juga di catatan akhir tahun dari KPKPST. Insya Allah di awal tahun kami akan luncurkan kembali. Jadi kami setiap tahun melakukan luncuran catatan akhir tahun KPKPST dari jumlah data kasus yang kami tangani seperti itu. Tapi kalau boleh berbagi pengalaman, bagaimana korban-korban itu melapor atau Satgas itu menemukan kasus-kasus itu seperti apa? Karena kan saya membayangkan kalau desa itu pasti akan sulit, apalagi kasus yang kaitannya dengan yang sangat sensitif kekerasan terhadap perempuan. Benar sekali. Apalagi kita di desa ini yang menjadi tantangan kita adalah harus kita bertemu dengan lembaga adat.
Nah ini di Sulawesi Tengah itu lembaga adat kan diakui. Nah ketika kami membentuk Satgas Desa, kami selalu libatkan lembaga adat karena kami selalu memberikan pemahaman kepada lembaga adat desa bahwa ada kasus yang mereka bisa tangani, ada yang tidak bisa mereka tangani, dan itu memang harus dilaporkan sampai di pihak hukum. Mungkin seperti pelecehan seksual atau pemerkosaan itu tidak bisa ditangani oleh adat. Karena kami menganggap itu adalah hukum real ya, maksudnya beda sama KDRT yang mungkin ya monggo disilakan gitu kan di level desa boleh diselesaikan, silakan diselesaikan di desa. Apalagi mungkin kemarin-kemarin banyak kasus tentang pernikahan anak. Iya. Nah, pernikahan anak di mana lembaga adat kebanyakan hampir di beberapa desa itu mengiyakan ketika cuma menangkap anak-anak pacaran itu dikawinkan. Atau pelecehan seksual dengan membayar denda. Contohnya, membayar denda satu hewan atau satu kambing, membayar uang tunai, itu dianggap selesai. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah korban itu sehat? Seperti itu kalau pelecehan seksual ya. Apakah korban sudah bisa kembali tersenyum? Iya, betul. Itu yang terkadang, yang sampai saat ini kami terus, bukan melupakan lembaga adat ya, tapi terus berkoordinasi dengan orang-orang yang mungkin dituakan di desanya masing-masing. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin, walaupun kami masih terbentur lah, kami tetap menjelaskan seperti apa sih mekanisme kasus-kasus yang harus, yang tidak boleh diselesaikan di level desa. Dan itu saya bayangkan memang luar biasa berat itu. Sangat. Apalagi di desa gitu ya, yang masih apa namanya, ya perspektifnya itulah kadang-kadang lebih apa aib segala macam yang kebanyakan sebenarnya merugikan perempuan sebenarnya. Oke, dari yang menarik tadi juga saya banyak dapat referensi soal misalnya pasca gempa gitu, banyak temuan pernikahan anak di huntara-huntara itu. Ya. Nah, saya sendiri sempat menulis itu. Ada, kalau tadi Mas Rawansa bilang 25 kasus, tapi saya meyakini sebenarnya ada banyak karena kita kan ada di situasi darurat sebenarnya. Gitu. Nah, kalau kondisi sekarang seperti apa, Mas Rawansa? Apakah masih ada temuan kasus di Huntara atau Huntap? Ya, kalau berbicara masalah kekerasan seksual, ini seolah-olah ini kayak gunung es ya. Fenomena gunung es. Benar. Yang terlihat itu sedikit. Yang tidak terlapor itu banyak di bawah. Tapi pasca bencana mungkin ada yang perlu kita syukuri adalah perubahan sikap orang banyak ya, karena kemarin pasca bencana banyak NGO yang masuk, banyak informasi yang masyarakat dapat. Akhirnya dengan itu yang tadinya mereka enggan untuk melapor, akhirnya mereka mau bercerita. Nah, contohnya di program kami saat ini, kami sasarannya adalah remaja, wanita usia subur sama laki-laki dewasa. Kami melakukan edukasi terkait kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis gender. Nah, ketika kami bertanya, adakah yang mau sharing terkait kasus kekerasan seksual atau KBG, terkadang mereka diam. Nah, ketika ini pengalaman ya, ketika bubar, selesai kegiatan, akhirnya mereka cari kita atau cari narasumbernya, mereka sharing. Mereka mau bercerita. Mereka sudah berani bercerita seperti itu. Sebenarnya dibanding dulu sih mungkin sama banyaknya, cuma dulu mungkin orang agak sedikit tertutup dibanding saat ini. Cuma saat ini perubahan sikap, ya ada yang kami lihat perubahan sikap perilaku dari masyarakat untuk sadar. Tingkat kekerasan juga alhamdulillah. Sebenarnya ini kita bukan bangga ketika kita banyak dapat kasus. Cuma di sisi lain berarti orang sudah berani melapor gitu kan. Walaupun yang menjadi dilema kita adalah ketika kita menangani kasus KDRT. Nah, KDRT itu bedanya sama kasus anak. Kalau KDRT dia kan bilik aduan nih. Kalau anak dia pidana murni. Kalau bilik aduan kan ya
dia bisa cabut Ada laporan. proses mediasi. Betul, kasus mediasi. Kalau anak kan siapa saja yang melihat itu bisa melapor. Betul. Jadi terkadang sampai saat ini kalau saya melihat sih adakah perubahan perilaku ya, itu banyak. Nah seperti tadi pertanyaan Mas tadi, bagaimana sih caranya kasus ini ada lewat desa? Nah terkadang kami mengajarkan kepada pendamping-pendamping kami, khususnya Satgas yang ada di desa, dengan cara ngobrol saja dengan orang-orang desa itu bisa Satgas terkuat. itu komposisinya apa saja, Mas? Kalau Satgas, dia penasehat itu ada pemerintah desa, semua itu masuk. Pemerintah desa, PAT, Babinsa, Babinka Tipnas, PKK, lembaga adat, tokoh agama, semua kita masukkan. Kenapa kita masukkan jadi penasehat? Karena itu lain strukturnya beda lagi pengurusnya. Ketika ada kasus, mereka boleh sharing dulu dengan penasehat, biar tidak langsung dilimpahkan ke kabupaten seperti itu. Nah, kalau memang itu kasus harus dirujuk, itu bisa langsung dirujuk, berkomunikasi dengan Satgas Kabupaten, atau bisa sampai tapi kebanyakan buka PT ya. Biasanya kita komunikasi langsung dengan provinsi. Oke. Ketika sumber dayanya tidak ada di kabupaten, yang adanya di provinsi. Karena kan ada beberapa kasus yang saya dengar justru korban itu lebih terbuka, misalnya dengan bidan yang sebenarnya orang yang lumayan dekat dengan dia gitu ya, bidan, ketimbang misalnya orang-orang luar yang bahkan mungkin ini Bu Patricia agak sulit juga, misalnya kalau dalam konteks desa misalnya petugas yang langsung dari dinas ketemu dan bertanya dengan korban mungkin agak sulit juga untuk dapat keterangan yang bagus, misalnya karena ada persoalan psikologi, kedekatan itu. Maka misalnya saya membayangkan potensi desa itu yang harus dimaksimalkan kayak bidan, kades dan perangkat-perangkatnya itu. Oke. Mas Rawansa, saya kalau menyerahkan persoalan kekerasan perempuan di masing-masing orang agak rawan juga. Maka kalau di konteks desa perlu tidak misalnya ada kebijakan atau misalnya perdes lah misalnya. Kira-kira itu membantu tidak ya? Atau ada upaya untuk membuat semacam itu peraturan desa? Oke, memang sih kita lagi mendorong. Cuma melalui program kami bersama Yayasan IPAS, itu kami mulai mendorong atau advokasi bersama beberapa desa. Tapi untuk saat ini kami masih mendorong advokasi untuk anggaran. Anggaran khusus desa untuk bagaimana penanganan kasus kesehatan reproduksi dari desa sampai kecamatan dan tahap selanjutnya mungkin sampai di kabupaten seperti itu. Karena seperti kita bilang tadi, mungkin salah satu pintu masuknya laporan itu kebanyakan dari tenaga kesehatan desa. Karena ada beberapa kasus yang melapor kebanyakan niatnya cuma periksa. Akhirnya ketahuan ternyata mungkin, mohon maaf, mungkin lagi hamil, tapi dia tidak tahu dirinya hamil, apalagi anak-anak ya. Atau ada beberapa kasus di program kami saat ini beberapa bulan kemarin, ketika melakukan diskusi, bidan langsung koordinasi. Kak, kemarin ada yang periksa gini. Hah? Iya, itu masih tergolong anak. Jadi maksudnya kasus seperti itu yang tergali. Makanya sampai saat ini kami masih tetap melakukan koordinasi baik dengan bidan-bidan, dan memang secara langsung semua bidan desa yang kami latih ini, ada 20 bidan desa kami latih yang terbagi ada di Sigi sama Donggala, itu kami masukkan menjadi anggota Satgas desa. Kenapa harus ada bidan desa? Nah, ketika ada kasus kekerasan seksual di desa, minimal sudah ada tenaga kesehatan yang melayani duluan, supaya dia tahu keadaannya seperti apa yang dibutuhkan korban. Tidak main meraba-raba saja, aduh kayaknya harus ke sini atau harus ke sini. Oke, Bu Patricia, mungkin soal ini kalau bicara konteks desa, maka tantangannya sebenarnya ya itu tadi, respon sebenarnya. Nah, sejauh ini atau paling tidak bagaimana sih sebenarnya upaya untuk paling tidak memangkas atau mempercepat respon terhadap layanan ke korban itu, terutama di desa ya? Baik, begini. Memang
upaya yang dilakukan teman-teman di KPKPST yang bekerja sama dengan IPAS memang itu yang sangat bagus sebenarnya, karena selain kalau di provinsi kan sebenarnya UPT di provinsi tidak punya wilayah sebenarnya. Betul. Iya. Kita jalurnya koordinasi, tapi memang kita tugasnya memang penanganan pelayanan. Tapi dalam hal mereka merujuk ke kami, jadi kami harus memang siap SDM-nya. Nah, ketika teman-teman di desa dalam hal ini petugas yang tadi Pak Rawan sebutkan, Mas ya, maaf, sebutkan tadi, mereka memang dilatih untuk dalam hal penanganan korban kasus kekerasan seksual, reproduksi. Jadi itu sangat membantu kerja-kerja hingga ke tingkat provinsi. Mungkin bisa saja pada saat mereka sudah menangani, ada laporan yang langsung mereka tangani, gerak cepat yang mereka tahu ini saya harus kemana ini. Nggak sampai di provinsi, mungkin kabupaten sudah selesai penanganannya. Apalagi jika sudah berhadapan dengan proses hukum, otomatis mitra kita, Polres, sudah mengambil alih, berarti tidak sampai ke provinsi. Berarti teman-teman yang dalam hal ini case worker yang di Satgas ya, Satgas itu di desa sudah bekerja memang sesuai dengan SOP-nya. Jadi memang provinsi tidak punya Satgas karena mereka tidak punya wilayah, itu dia. Adanya memang unit pelaksana teknis, karena itu memang di dalam Permendagri memang ada turunannya anak cabang dinas, bahwa secara teknis harus jadi kerja teknis ini harus keluar dari OPD teknis. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan tidak melakukan penanganan itu lagi. Mereka harus membentuk UPT-DPPA itu. Nah, siapakah yang membantu ini di daerah, di dalam ini kabupaten kota? Pendamping-pendamping itu. Tapi untuk memikirkan sampai ke lini di level desa, kecamatan ini memang suatu hal yang luar biasa sebenarnya, bahwa mereka yang kerja ini di bawah sana harus lebih sebenarnya sulit sih sebenarnya ini, apalagi langsung berhadapan dengan korban ini. Nggak seperti saya saja, kami sebenarnya di PTD punya program per tahun itu in-house training. Jadi SDM UPT DPPA itu kami latih sendiri. Tujuannya bahwa pada saat korban klien yang datang melapor, tidak ada kata tidak ada kata menolak. Baik saya pun selaku kepala UPTD sampai dengan penjaga kantor harus tahu bagaimana penanganan awal, bagaimana cara menerima klien pada saat datang. Terus bagaimana teman-teman kita yang di desa? Yang basicnya mungkin itu tadi bidan. Kan pendidikannya juga lain nih. Yang mereka tahu memeriksa reproduksi, membantu orang melahirkan. Tapi ketika menangani kasus kekerasan, pasti awal itu orang awam panik dulu. Iya, betul. Ini gitu. Saya bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Itu pasti. Mau kemana? Iya, saya mau kemana? Ini mau dibawa kemana ini? Karena tidak semua pendamping juga berani mau menerima. Ya. Betul. Karena apa? Kalau sudah berhadapan kasus kekerasan seksual, berarti pasti berhadapan dengan hukum. Dan tidak semua pendamping mau berhadapan dengan itu. Apalagi mau jadi saksi. Apalagi di kota saja sering kita dapat, apalagi di desa misalnya soal relasi kuasa misalnya, ada ancaman-ancaman. Banyak. Justru kekerasan seksual itu karena ada relasi kuasa itu. Ya, betul. Itu yang paling berpengaruh dalam kekerasan seksual. Jadi teman-teman kita pendamping itu memang perlu penguatan. Kemarin juga kita adakan penguatan bagi teman-teman NGO, lembaga penyedia layanan, UPT DPPA melaksanakan itu. Tujuannya itu bahwa tidak memang bertahun-tahun nih teman-teman di lembaga layanan itu sudah bertahun-tahun menangani kasus, sudah bertahun-tahun berhadapan dengan korban, klien terlapor. Tapi mengupdate diri karena sekarang kan informasi terbaru lebih banyak. Betul. Ilmu-ilmu baru yang mesti memang harus kita sebagai pendamping harus mengupdate diri. Betul. Tidak hanya bukan kerja-kerja lama ya, dalam artian saya dulu sudah begini.
Oke, memang sudah begitu. Tapi sekarang ada undang-undang terbaru. Ya, ya. Dulu memang kita berhadapan dengan kasus kekerasan seksual, kita berharap memang ini tajam ke atas ini. Tapi selama ini kenyataannya agak lebih sulit mencari keadilan untuk kekerasan seksual, apalagi untuk perempuan disabilitas, sulit. Sampai sekarang kami masih tangani kasus itu. Karena memang ada mitra kita yang agak sulit untuk membuktikan bahwa ketika ada perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, ternyata pelapornya juga justru mempunyai relasi lebih kuat lagi. Ini yang sedang kami hadapi. Ya, ya. Jadi sebagai pendamping yang di desa memang harus kerja ekstra. Betul. Dan siapa lagi yang sebenarnya membantu kami? Pasti teman-teman yang punya lembaga layanan ya, KPKPST dan teman-teman yang lain. Harus ada sense sebenarnya ini selaku pendamping. Jika kita selaku pendamping tidak punya nalar, tidak bisa saya ini mau mendampingi korban ini, tapi mulut juga ngomong nih, nggak bisa menjaga rahasia, ini sulit juga. Jadi memang etika itu nilai-nilai harus kita pegang teguh selaku pendamping. Jadi tidak serta-merta, harapan kita memang bahwa yang sudah dilatih oleh IPAS dan KPKPST ini bisa terus kerja bersama sebenarnya. Karena penanganan kasus kekerasan tidak akan pernah selesai jika hanya kami yang kerja, ya, betul, atau betul. jika hanya Pak Rawan yang kerja. Itu tidak akan bisa. Jadi semua elemen harus bersama-sama ini. Karena dan tidak juga saya tapi kayak tadi ketika kami mandek ini untuk pendampingan psikologi saja tidak cukup. Berarti saya mesti naik lagi. Siapa saya butuhkan? Ahli jiwa untuk membuktikan bahwa perempuan ini disabilitas benar-benar. Memang butuh ahli jiwa. Memang sudah seperti SOP-nya. Tapi harapan kita memang selama mendampingi kasus kekerasan seksual, posisinya adalah kami harus benar-benar yakin bahwa yang kami dampingi adalah memang membutuhkan bantuan. Mereka datang ke kami melapor, berarti memang betul-betul butuh. Mereka datang ke teman-teman NGO butuh, karena tidak semua di keluarga saja pada saat sekarang ini tidak semua mau menerima ketika korban kasus kekerasan seksual itu terjadi pada seseorang. Tidak semua keluarga mau menerima itu. Sekarang itu malah mereka, budaya kita ya sama kami dampingi itu masih dianggap tabu. Iya. Kekerasan seksual banyak kasus itu seperti itu. Tahu. Maksudnya mereka mendingan nggak usah dibilang lah, laporan nggak usah dilapor, malu keluarga. Mereka malu begitu. Tapi jika mereka tidak melapor, bagaimana dengan psikis korban? Bagaimana dengan perempuan itu? Sampai kapan demikian? Jika bukan mereka yang bicara atau keluarga ataupun kita yang pernah mendengar atau melihat, tinggal kita yang bisa membantu. Oke Bu, kalau misalnya kita ketemukan kasus, apa yang harus kita lakukan? Atau misalnya saya membayangkan ada layanan digital atau harus menghubungi siapa gitu ketika kita melihat kasus? Ya, di alur penanganan kasus di UPTD PPA memang ada dua layanan yang bisa diakses secara online maupun offline. Jadi offline bisa langsung datang ke kantor UPTD PPA di Jalan Kartini. Dan secara online kami punya hotline, nomor hotline, ada WhatsApp, IG, FB, semua ada. Ya, website pun ada melapor. Jadi semua bisa diakses masyarakat kapan saja. Dan itu dipastikan aktif Bu ya? Aktif. IG, karena kan ya digitalisasi sekarang pengaruhnya luar biasa gitu. Iya. Orang sekarang kita lihat lebih banyak mengeluh di medsos. Iya. Ketimbang misalnya melapor langsung gitu. Oh saya kecurian gitu. Padahal lebih enak dia langsung datang ke polisi gitu, lapor gitu. Sebenarnya. Iya, tapi proses-proses itu kan. Tapi sebenarnya itu peluang sih sebenarnya. Iya. Mendekatkan akses ya, lebih cepat, lebih baik. Betul. Lebih cepat kami mendapat laporan, lebih cepat juga tertangani. Oke. Yang
terakhir mungkin Mas Rawansyah, sebenarnya target besarnya atau mimpi besarnya dari misalnya membangun kapasitas di desa itu sebenarnya apa? Kalau dari kami sih secara pribadi, yang pasti ini bertepatan ya dengan 16 hari kampanye Ya, betul. sampai tanggal 10 Desember nanti, itu bertepatan dengan HAM ya, hari HAM. Kami sih melakukan banyak kampanye ya. Mungkin salah satunya seperti yang kami lakukan saat ini. Harapan kedepannya untuk di desa sendiri sih sebenarnya kalau dibilang harapan besar sih banyak ya. Kami mau di desa itu ada layanan khusus seperti, karena memang ada beberapa pemerintah desa yang memang yang support sampai mereka menganggarkan anggaran desa itu untuk Satgas PPA. Oh iya, ini sebelum sampaikan, dari 25 desa ada sekitar 10 desa itu yang sudah menganggarkan anggaran desa. Dan sebenarnya bisa ya? Bisa, karena dia tuh itu masuk di pemberdayaan. Betul. Sebenarnya kan itu tidak jadi masalah, cuma memang kemarin pasca bencana dilanjut kita dengan pandemi, akhirnya banyak refocusing lah, akhirnya Iya. desa agak sedikit susah bergerak. Tapi alhamdulillah dari 25 desa ada hampir 10 desa yang memang sudah menganggarkan anggaran desanya untuk penanganan korban di desa itu sendiri. Nah, seperti itu. Tapi ketika anggaran indirect digunakan, mereka bisa melakukan seperti edukasi atau sosialisasi ke masyarakat terkait kekerasan seksual atau undang-undang. Yang merancang programnya siapa biasanya di desa-desa itu dengan anggaran desa itu? Biasanya tetap kami support, mereka koordinasi, mereka masukkan, dan biasanya kalau di desa kan dia harus ada dulu nih itemnya mau buat Iya, apa, betul. baru mereka bisa masukkan ke PMD seperti itu ya. Yang penting kan yang saya bayangkan memang harus perempuan yang dilibatkan. Kadang-kadang kalau bicara anggaran kan urusan perempuan belakangan gitu. Ya, tapi untuk di Satgas kami berharap kemarin banyak laki-laki terlibat, karena kami di sini mau melibatkan pelibatan laki-laki untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kami pikir laki-laki kebanyakan menjadi pelaku. Jadi kami mau menyadarkan laki-laki untuk mungkin ada perubahan perilaku. Betul. Nah, seperti di desa sih harapan jangka pendeknya ke depan, kami ini sih maunya sih hampir semua desa itu ada Satgas. Tapi alhamdulillah sih memang kalau UPT ini bisa terbentuk di masing-masing kabupaten, karena kalau bicara masalah kekerasan sampai saat ini banyak sekali kendala yang mungkin belum tercapai ya sama kita. Salah satunya adalah rumah aman. Nah, rumah aman Ya, ini yang masih susah. Penting. Yang sampai saat ini terkadang yang nampung korban itu adalah kepala dinas. Biasa yayasan sendiri yang nampung dengan budget pribadi, budget pribadi masing-masing. Rumah aman ya, betul. Itu sesuai SOP Bu ya, soal rumah aman itu? Iya. Dalam skema besar penanganan misalnya harus ada itu. Memang di UPT-PPA itu masuk di 6 fungsi UPT-PPA: penjangkauan, pengolahan kasus, rumah perlindungan, mediasi. Jadi salah satunya memang rumah perlindungan, rumah aman. Memang kami UPT-PPA menyediakan rumah perlindungan, tapi memang sesuai Permen PPA nomor 2, standar operasional prosedurnya memang jangka waktu untuk rumah perlindungan itu 2 minggu. Ya. 2 minggu untuk digunakan klien atau korban yang memerlukan perlindungan. Jadi tujuannya rumah perlindungan ini ketika ada korban atau klien yang memerlukan perlindungan dari mungkin karena kekerasan rumah tangga nih KDRT, dia mau lari kemana ya, kami bisa menyediakan untuk itu. Namun itu dia, kita mengikuti prosedur SOP-nya 2 minggu. Kenapa kami mengikuti itu? Karena sebenarnya banyak yang membutuhkan rumah perlindungan. Namun juga kami juga memberikan edukasi pada korban klien ketika kami amankan bahwa
tempat teraman dan ternyaman adalah keluarga. Jadi ketika mereka kami amankan di rumah perlindungan, itu pada saat itu kami sudah melakukan asesmen, kami sudah melakukan pengelolaan kasus. Kasus ini mau dibawa kemana? Kasus ini ditangani dengan proses seperti apa? Kami sudah melakukan manajemen penanganan kasus. Dan kemudian kami juga mengupayakan mencari solusi setelah dari rumah perlindungan kemana? Karena tidak akan bisa selamanya kami terus-menerus untuk menjaga korban atau klien tersebut di rumah perlindungan, dan itu tujuannya. Jadi secara emergensi ini. Di satu sisi misalnya kalau ternyata temuan tadi banyak orang terdekat yang melakukan yang sebagai pelaku riskan juga kalau langsung dikembalikan misalnya. Ya, itu dia. Memang tidak langsung itu proses yang kami lakukan setelah kami asesmen, kan kami tanya-tanya bagaimana apa yang dibutuhkan selain diamankan gitu. Mungkin pada saat dia juga lari dari sana sudah pernah kena pukul mungkin, kita rujuk ke rumah sakit, kita berikan penanganan kesehatan. Nah setelah korban atau klien merasa aman, baru kita upayakan ke tindak lanjut berikutnya. Kemana. Intinya dalam proses tersebut selama kami melakukan pendampingan, terus kemudian yang diamankan, kita harus melihat hak-haknya juga harus terpenuhi, baik perempuan maupun anak. Bukan hanya dia dilindungi diamankan, tapi mereka selama di sana kita beri makan, kita berikan pakaian. Kalau lari tidak bawa pakaian, itu semua kita upayakan. Karena ke siapa lagi yang ini sudah bagian dari tugas sebenarnya. Memang sudah demikian bahwa ketika menjadi korban itu nggak ada yang mau menjadi korban, tidak ada, yang jelas tidak ada yang mau jadi korban. Jadi kita memposisikan diri bahwa kita orang terdekat pada saat ini bagi mereka yang mengalami kekerasan. Jadi siapa lagi mereka mau mengadu apa saja silakan, menyampaikan apa saja, tapi kami pun memberikan pelayanan sesuai SOP, sesuai standar operasional prosedur. Dan saya meyakini bahwa penanganan khusus soal kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual memang bukan hanya urusan dinas sebenarnya, karena kalau ngobrol tadi kan banyak poin-poin yang sebenarnya cakupannya luas sekali. Ada soal psikologi, ada soal relasi kuasa tadi. Maka sebenarnya kerjanya harus kerja kolaborasi gitu. Iya. Makanya kita bersama Dinas DP3 ya, kami melakukan biasa 2-3 bulan sekali, kami ada rapat koordinasi. Ya, betul. Jadi semua bukan cuma NGO, kami Dinas juga melibatkan dinas-dinas lain yang terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dukcapil, Kejaksaan, Kepolisian, untuk seperti apa penanganannya ke depan yang lebih baik lagi. Nah, seperti tadi disampaikan Ibu KPT, ini pernah menjadi pertanyaan Ibu ya. Bagaimana kalau apalagi wilayahnya KPT kan itu jauh ya, sampai perbatasan Toli-Toli nih, sampai Toli-Toli malahan ya. Bagaimana kalau jauh, lebih dari 2 minggu penanganannya, kemana si korban? Nah inilah kami fungsinya adalah koordinasi, biasanya KPT koordinasi sama Rumah Aman kan itu Dinsos juga punya ya? Iya, Dinsos ada. Jadi terkadang koordinasi seperti itu, ketika korban melebihi 2 minggu, kita bisa rujukan ke Rumah Aman dinas lain. Karena seperti Ibu KPT bilang tadi, SOP-nya ya cuma 2 minggu. Nggak bisa lebih. Oke. Ada lagi Ibu? Iya, yang jelas penanganan kita lakukan memang sebenarnya Sulawesi Tengah punya perdanya ya. Perda nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Jadi di dalamnya itu memang sudah terbagi OPD termasuk sebenarnya lembaga layanan. Tugas kalian apa? Jadi memang yang tadi Pak Mas Rawan bilang kita ada rapat memang karena berbicara tentang penanganan ini tidak bisa cuma kami saja, cuma DP3A saja, cuma KPST saja, tapi semua harus dilibatkan. Karena kayak tadi, kenapa ada capil? Nah, korban ini datang, kami butuh data identitasnya. Paling banyak korban yang datang itu tidak mempunyai identitas. KTP ini sebenarnya sudah jadi wajib, tapi coba tanya deh teman-teman di desa, apalagi di desa, punya nggak KTP? Nggak punya.
Punya nggak kartu luar? Apalagi tidak punya. Jadi makanya kenapa ada Capil? Mereka harus tahu ini warga negara Indonesia membutuhkan kartu tanda penduduk, dan itu siapa lagi yang membantu? Nah, kita koordinasi. Nah, terus juga dari di Undang-Undang TPKS kan sekarang memang lagi digencarnya nih pasal 76 nih, pengutuhan UPTD. Kemudian UPTD sebagai apa? Siapa UPTD sebagai koordinator dalam rangka penanganan ini? Di dalam undang-undang itu sebenarnya kami pun sedang ketar-ketir juga. Ketika UPTD disampaikan demikian dalam Undang-Undang 12 TPKS bahwa mengkoordinir mengenai penanganan kasus kekerasan, rehab sos dan segala macamnya. Tapi siapkah juga OPD-OPD yang lain? Iya, betul. Siapkah juga lembaga penyedia yang lain? Sedangkan pada posisi sekarang saja memang kita sudah setiap hari ya melakukan penanganan, tapi memang harus kerja maksimal. Betul. Menyediakan SDM, memaksimalkan bahwa penanganan itu tersampaikan kepada yang berhak, memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi. Itu bagian dari kerja-kerja yang harus kita maksimalkan. Ada persoalan sosial, pendidikan misalnya tadi, kesehatan. Benar. Betul yang betul memang harus kolaborasi, dan setiap OPD sebenarnya mestinya harus berkontribusi gitu ya. Gitu. Oke, kita sepertinya sudah setengah jam lebih ya kayaknya. Tapi saya hanya mengulang tadi poin-poin yang kita bahas, bukan kita bahas sih, tapi kita bagi. Ya, pertama sepakat bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual ya bukan hanya urusan dinas sendiri. Ada peran NGO, ada peran dinas-dinas lain yang mestinya harus juga berkontribusi, karena terutama tadi kita bicara soal konteks desa misalnya, ya sekali lagi desa berbeda dengan kota gitu, lebih kompleks masalahnya, ada soal budaya yang masih kuat, ada relasi kuasa tadi Bu ya juga, ada soal akses, mungkin juga ada soal kemiskinan di dalam gitu. Nah itu yang menarik, maka kerja kolaborasi sekali lagi harus benar-benar dimatangkan. Saya pikir itu. Nanti kita ketemu di lain waktu, mudah-mudahan ada kesempatan lagi ngobrol soal penanganan kekerasan seksual, karena ya itu tadi banyak sekali yang sebenarnya masalah-masalah yang harus kita angkat. Terima kasih, saya Rizky Susanto, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.